sudah bekerja sebagai mentor riset dan general manager di PT Riset Prestasi Indonesia atau Science Center Indonesia. Dan pada kesempatan pagi hari ini, Kak Tabet bakal sharing kepada teman-teman semua terkait dengan program kreativitas mahasiswa, mulai dari motivasi berprestasi, penggalian ide yang disukai oleh Dewan Juri, struktur bab 1 dan bab 2, serta nanti ada contoh-contoh karya yang telah meraih medali emas pada tahun lalu, supaya teman-teman semakin kegambar seperti itu. Bisa dilanjut? Di awal pemaparan materi kali ini, Kak Tabet mungkin cerita terlebih dahulu dan sharing terlebih dahulu kepada teman-teman semua terkait dengan perjalanan Kak Tabet, bagaimana dari Kak Tabet dilahirkan sampai ada di titik sekarang gitu. Jadi singkat cerita, ketika tahun 2007 saat itu Kak Tabet ditinggal oleh ayah Kak Tabet karena ayah Kak Tabet meninggal dunia, dan Kak Tabet hidup berdua bersama ibu mulai dari tahun 2007 hingga saat ini teman-teman. Dan ketika mulai tahun 2007 hingga tahun 2018, Kak Tabet tumbuh jadi anak yang pendiam dan juga introvert, takut banget buat ngomong di depan umum atau menampakkan diri seperti ini gitu. Dan itu bertahan hingga tahun 2018. Mungkin bisa dilihat dari raut anak kecil yang ada di sebelah kanan Kak Tabet, kelihatan ketakutan banget ketika wisuda TK saat itu dilihatin orang banyak gitu. Karena saat itu sering jadi bahan bulian teman-teman. Di tahun 2019, ketika pertama kali menjadi mahasiswa, Kak Tabet berusaha memperlebar zona nyaman Kak Tabet. Kak Tabet gak mau jadi anak yang pendiam dan juga introvert. Alhasil, Kak Tabet eksplor banyak hal. Kak Tabet ikut berbagai webinar, ikut berbagai organisasi, dan ikut berbagai pelatihan untuk memperlebar zona nyaman Kak Tabet, supaya Kak Tabet menemukan passion dan keahlian ketika menjadi mahasiswa saat itu. Nah, di tahun 2020, alhamdulillah pertama kali menjadi pemateri atau pembicara, dan di tahun 2021 hingga saat ini Kak Tabet diamanahi menjadi mentor riset profesional, general manager, dan juga mahasiswa berprestasi utama Universitas Jember teman-teman, seperti itu. Bisa dilanjut? Dan berikut merupakan overview pencapaian terbaru Kak Tabet hingga saat ini. Alhamdulillah sudah punya 234 penghargaan di bidang keilmiahan, termasuk esai ilmiah, karya tulis ilmiah, program kreativitas mahasiswa, dan juga bisnis plan teman-teman. 38 kali menjadi Dewan Juri, 212 kali menjadi pemateri webinar, dan sudah punya 12 publikasi penelitian berskala nasional dan juga internasional. Bisa dilanjut? Dan berikut merupakan beberapa media exposure dari Kak Tabet. Alhamdulillah beberapa karya Kak Tabet bisa diliput di beberapa media nasional. Dan berikut merupakan beberapa karya Kak Tabet yang sudah terbit di jurnal ilmiah teman-teman. Dan sekarang kita masuk ke dalam materi inti pada pagi hari ini teman-teman. Yang pertama yang akan kita bahas bersama terkait dengan hal-hal apa saja yang perlu kita persiapkan untuk memulai terjun ke dunia keilmiahan teman-teman. Jadi kurang lebih ada 4 hal penting yang perlu teman-teman persiapkan. Yang pertama yaitu motivasi dan juga rencana. Motivasi dan rencana menjadi koridor kita dalam melangkah teman-teman. Ketika kita sudah punya motivasi dan juga rencana, kita jadi lebih tahu apa yang akan kita lakukan seperti itu. Misalkan, Kak Tabet ketika pertama kali menjadi mahasiswa saat itu, Kak Tabet langsung menetapkan rencana Kak Tabet. Kak Tabet pengen gabung organisasi keilmiahan, pengen juara LKTI 1 kali, pengen juara esai 1 kali, pengen lolos timnas, pengen dapat pendanaan penelitian dan lain sebagainya. Itu rencana Kak Tabet. Nah, ketika kita menentukan rencana tersebut, kita jadi lebih tahu apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan hal tersebut. Jadi itu pentingnya motivasi dan juga rencana. Lalu yang kedua yaitu totalitas dan pengorbanan teman-teman. Ketika teman-teman ingin mewujudkan sesuatu, tapi teman-teman itu setengah-setengah dan gak yakin deh hasilnya itu gak bakal maksimal teman-teman. Jadi usahakan kalau udah nyemplung sekalian basah gitu.